Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Menin, NIM 22111024222055. Pada kesempatan siang ini saya ingin membuat tugas untuk mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 7 Tegarong. Baik, di sini kita bersama Bapak Rahman, salah satu guru di SMP Negeri 7 Tegarong. Baik Pak, kita mulai mewawancarai Pak. Baik. Oke. Di sini saya ingin bertanya tentang Kemendikbud juga fokus pada pendidikan jarak jauh dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Bagi Bapak yang mengajar di daerah dengan keterbatasan akses internet dan fasilitas teknologi, bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif? Oke. Dalam implementasi kebijakan pendidikan jarak jauh dan penggunaan teknologi di daerah keterbatasan akses internet dan fasilitas teknologi memerlukan strategi khusus. Nah, di sini strategi implementasinya yang pertama yang harus ditingkatkan adalah infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil. Lalu melakukan yang namanya sebuah kegiatan pelatihan guru agar bisa menerapkan teknologi itu kepada siswa-siswanya. Oke, lalu menggunakan teknologi alternatif, menggunakan teknologi seperti radio, itu bisa juga digunakan, televisi dan aplikasi offline untuk pembelajaran. Oke. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi kualitas pengajaran di sekolah dan apakah pelatihan yang diberikan sudah cukup untuk membantu guru mengembangkan kompetensi mereka secara praktis? Oke, yang pertama, kebijakan pendidikan yang baik itu harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kualitas pengajaran, terutama kualitas pelatihan guru, itu yang harus lebih ditingkatkan. Yang kedua adalah kurikulum dan materi. Kurikulum harus update, relevan, seimbang untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Lalu sumber daya, tak bisa kita pungkiri, sumber daya ini adalah suatu hal yang penting, karena kalau kekurangan sumber daya maka guru-guru ini akan susah menerapkan pelajaran yang dibutuhkan siswa. Kebanyakan sekarang guru-guru yang mengajar yang tidak sesuai dengan yang diajarkan karena bukan jurusannya. Lalu pelatihan guru yang efektif, pelatihan yang berbasis kompetensi praktis, lalu mengadakan evaluasi dan umpan balik kepada siswa, lalu perkembangan profesional berkelanjutan bagi guru-guru di sekolah. Seperti itu. Siap. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak merasa cukup siap untuk mengajar dengan model pendidikan jarak jauh atau hybrid? Oke, untuk siap atau tidaknya itu tergantung kepada siswa, bisa atau tidak untuk menjalankan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom dan lain-lain. Sebenarnya kalau untuk di sini sudah siap, karena siswa-siswa di sini sudah diajarkan dalam penggunaan beberapa aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, yang untuk mengedit video juga bisa. Di sini sebenarnya ada keuntungan tersendiri pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi guru-guru ini bisa mengambil nilai kapanpun dan dimanapun, dan siswa juga bisa mengerjakan tugas itu tidak terbatas hanya di kelas, tetapi bisa juga di luar jam sekolah sebagai tugas tambahan kepada siswa. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi pendidikan di kelas? Oke, tantangan utama dalam
itu ada 3. Yang pertama tantangan dalam hal teknis, yang kedua tantangan dalam hal pedagogik, yang ketiga adalah tantangan dalam hal manajemen. Yang pertama kita masuk dalam tantangan teknis. Yang pertama keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat keras seperti komputer, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah masalah koneksi internet yang tidak stabil. Sering kita jumpai di sekolah-sekolah yang jauh dari kota itu mengalami keterbatasan dalam jaringan. Yang ketiga, kurangnya perawatan dan pemeliharaan perangkat seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kompatibilitas perangkat dan sistem operasi yang mengoperasikan komputer tersebut. Oke, lalu tantangan pedagogik. Kurangnya pelatihan guru dalam menggunakan teknologi ini sangat mempengaruhi karena guru sebagai contoh yang menyontohkan siswa dalam penggunaan teknologi. Lalu integrasi teknologi dengan kurikulum. Karena pembelajaran jarak jauh ini pasti masuk dalam kurikulum. Tidak mungkin pembelajaran teknologi ini tidak masuk dalam kurikulum, di mana untuk tahun ajaran sekarang ada masuk pembelajaran TIK. Lalu mengukur efektivitas penggunaan teknologi itu juga perlu. Lalu tantangan yang terakhir adalah tantangan manajemen. Yang pertama adalah biaya operasional dan perawatan komputer dan laptop. Yang kedua adalah pengelolaan waktu dan sumber daya. Pengelolaan waktu dan sumber daya berarti yang menjalankan guru-guru yang mengoperasikan laptop dan komputer tersebut. Lalu kebijakan sekolah terkait penggunaan teknologi. Di setiap sekolah pasti memiliki kebijakan tersendiri tentang penggunaan teknologi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan pantauan kualitas pengajaran. Itu biasanya di akhir diawasi langsung oleh kepala sekolah, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana Bapak melihat peran rumah belajar dalam pemerataan pendidikan khususnya di daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas pendidikan formal? Oke, di sini rumah belajar memiliki peran strategis dalam pemerataan pendidikan, terutama di daerah terpencil atau kurang terjangkau fasilitas pendidikan formal. Yang pertama kita harus mengetahui dulu peran rumah belajar. Di sini peran rumah belajar itu adalah pusat belajar komunitas yang mana menyediakan ruang belajar bersama untuk siswa dan masyarakat. Lalu akses ke sumber daya, menyediakan buku, internet, dan sumber daya pembelajaran lainnya. Lalu pengembangan keterampilan, melatih keterampilan hidup seperti komputer, bahasa, dan kewirausahaan, karena berkaitan tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk masyarakat. Lalu pendampingan belajar, memberikan bimbingan dan dukungan untuk siswa yang membutuhkan. Lalu yang terakhir, pengembangan komunitas, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Bapak atas bantuannya untuk mau menjawab pertanyaan dari kami. Sama-sama. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.